Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mega Novita, apa kabar? Halo Pak Danang, Waalaikumsalam. Wah, Kabar baik. luar biasa nih. Saya terkesan sekali. Jenengan mau saya ajak kolaps ini. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Sehat Pak, Alhamdulillah. Gimana posisi? Saya masih di Salatiga di rumah aja, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, tapi masih sering ke kampus kayaknya. Nggak juga kemarin sesekali ke kampus. Yang terakhir karena ini menyerahkan donasi dari hasil seminar dari Pusat Sains Teknologi LPPM Ugris. Tuh, sekali aja, nggak lama 1 jam mungkin. Oke. Luar biasa nih. Buat teman-teman yang belum tahu nih, salah satu dosen favorit di UGRIS nih, salah satu dosen yang banyak Amin, banyak amin. digandrungi oleh mahasiswa-mahasiswa nih. Wah, luar biasa. Jadi beliau itu saya sebutnya sih salah satu dosen milenial ya yang cukup aktif di masa pandemi ini, juga beberapa kali bikin webinar untuk berbagi atau sharing ilmu pengalaman kepada teman-teman semua. Dan kali ini berkenan hadir di The Podcast Virtual, suatu kebanggaan buat saya. Terima kasih mau berbagi. Dan yang istimewa adalah saya pengen ngangkat profil beliau sebagai doktor kimia wanita termuda di Indonesia. 26 tahun. Bener ya, Bu? Yeay, betul. Terima kasih sekali Pak Danang atas kesempatannya. Sudah diberi kesempatan masuk ke YouTube-nya Pak Danang nih. Luar biasa, YouTuber senior di Oh, tidak Ugris. dong. Tidak dong. Kalau bilang senior, teman-teman nanti saya kasih linknya beliau. Cek deh, subscriber beliau tuh sudah melompati saya. Padahal dia tuh baru bikin paling baru seminggu paling ya, Bu ya? Udah seminggu belum? Iya, seminggu Pak, bener. Aduh, Seminggu. saya itu eh, pertumbuhannya tuh sangat sangat pelan, beda sama jenengan. Beda lah kalau emang lulusan. Oh, pelan tapi pasti Pak. Itu juga udah Oke, luar biasa. iya, siap. Dan buat teman-teman, Bu Mega ini selain juga tadi saya sebutkan sebagai dokter kimia termuda, dan untuk kali ini, jadi gini Bu, biasanya saya manggilkan teman-teman yang berada di lingkungan olahraga nih. Nah, ini juga spesial karena baru Iya. pertama kalinya saya ngundang Bu Mega dan berkenan hadir nih, luar biasa. Saya pengen ngulik deh Bu, karena yang paling nanti saya kasih di caption deh. Bu Mega itu bergelar SSI, MSI, MNAT, SC, PhD, CIKIR. Wih, apa tuh Bu? Masa Saya, gelarnya jenengan itu lebih panjang daripada nama itu gimana? Coba boleh cerita satu persatu, Bu. Ini gelarnya kalau Pak. SSI, Satu MNC, persatu. MSI mungkin orang udah tahu ya. Kalau yang Heeh. MNAT, SC itu apa, Bu? Oke, mulai dari yang SSI ya. SSI Eh, itu ya sarjana sains. Mungkin ya semuanya udah tahu. Kalau S berarti eh, sarjana. Yang MSI itu magister sains. Itu juga saya eh, ambil di Indonesia. Yang oke. MNAT SC itu magister natural science. Saya ambilnya di luar negeri, di Jepang tepatnya. Jadi Hmm. saya ambil S2-nya 2 kali. Wah, Terus PhD itu S3-nya di luar, di Jepang juga. Kemudian yang terakhir itu CIQAR, itu Certified International Qualitative Researcher. Itu gelar apa ya, non akademik gitu. Jadi ya gitulah Pak. oke. Gila, luar Ya biasa singkat sih. cerita kenapa sepanjang itu dari nama saya itu karena saya tuh bisa dibilang hobinya sekolah gitu aja. Hmm, oke. Jenengan dari S1 dan S2-nya di dalam negeri ya? Di mana, Bu? Ya dalam negeri saya di UKSW Pak, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Oh, oke. Jenengan Gitu. UKSW, terus yang Salatiga. MNAT-nya sama S3-nya di Jepang.
Di Jepang, di Kwansei Gakuin University. Itu di kota Sanda. Kalau yang kita tahu kan Tokyo, Osaka. Nah, ini di dekat Osaka. Dekat Osaka. Namanya Ngeri, Sanda City. ngeri. Eh, sebelum ke sana, saya tuh selalu tertarik melihat teman-teman saya, terutama cewek, yang punya pendidikan tinggi. Artinya buat saya menarik aja gitu, karena kan boleh ya sekarang udah banyak ya perempuan bergelar tinggi, tapi saya pengen ngulik dari Bu Mega sih, apa sih motivasinya sekolah sampai sampai keluar segala macam, luar biasa nih, gimana? Boleh cerita nggak Bu motivasinya? Oh, itu panjang Pak. Kalau dibuat satu episode mungkin nggak cukup kali ya Oh gitu. ceritanya. Berarti kita bikin part-part aja ya. Ntar ada part 2, ada part 3. Part-part singkat cerita aja ya mungkin Ya, ya. boleh. Jadi saya tuh dulu waktu sekolah SD, SMP, SMA itu nggak pinter-pinter banget ceritanya. Ranking juga nggak pernah. Terus apalagi kelas 10 besar ya. Saya itu sering juga dihukum gitu karena sering terlambat, sering melakukan pelanggaran-pelanggaran. Misalnya saya tuh emang dari dulu sukanya fashion gitu. Saya suka fashion, jadi saya tuh udah dari kecil itu suka main make up. Ya bayangin dong anak sekolah sukanya make up, udah pakai bulu mata yang warnanya biru. Saya tuh udah pakai kayak gitu Pak dulu zaman sekolah. Terus pakai blush on, terus sepatu tuh juga sukanya tuh yang warna-warni, kuning, hijau gitu. Oke. Terus ya itu apa sekilas tentang zaman saya remaja ya. Remaja tuh saya seperti itu, nakal. Jadi roknya sukanya yang mini-mini, kemudian bed sama nama kan dulu kalau seragam kan juga dikasih kayak gitu ya. Itu saya nggak suka pakai. Jadi sama seperti mungkin siswa-siswa sekolah pada umumnya lah, sukanya dikasih solasi bolak-balik terus tempelin. Ya, saya juga modelnya yang seperti itu. Jadi bisa kebayangkan senakal apa mungkin saya dulu kayak gitu. Terus saya waktu masuk ke universitas itu saya milihnya 2 jurusan, matematika sama bahasa Inggris. Bukan karena saya tuh pintar matematika sama bahasa Inggris, enggak. Tapi waktu itu nilai saya dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain, yang bagus nilainya 8, itu cuma matematika sama bahasa Inggris aja. Yang lain enggak. Bahkan PPKN dulu kan namanya apa sih? Kewarganegaraan ya, PMP gitu. Itu PPKN saya tuh nilainya 5. Itu nggak bohong itu Pak, itu beneran. Terus jadi dua jurusan itu, dan saya daftar di UKSW itu kan. Di UKSW itu nggak daftar kemana-mana, ya udah langsung ke UKSW aja. Cuman 1 jurusan dan istiqomah banget waktu itu. Udah pokoknya kesini daftarnya ini, udah tahu jurusan pertama matematika, kedua yang bahasa Inggris. Menyadari karena memang pertama tidak begitu pintar di akademik, kemudian waktu itu karena saya itu anak kedua di keluarga, dan apa ya, karena mungkin orang tua suka ya ada anaknya yang cewek udah tumbuh besar, terus mungkin khawatir atau gimana, saya juga nggak tahu, jadinya nggak boleh sekolah di luar kota. Itu alasannya kenapa di UKSW itu cuman seperti itu. Jadi ya udah saya daftar aja, udah masuk. Kemudian IP itu kalau mahasiswa semester pertama dapat IP 3 itu kan sebetulnya biasa aja ya. Tapi waktu itu saya tuh senang banget, kayaknya udah paling pintar banget di kelas gitu. Terus di semester 2-nya IP saya langsung terjun bebas. Karena ya saya tuh orangnya kayak gini ya. Jadi begitu dapat teman yang mungkin ya istilahnya kurang membawa ke hal-hal yang bagus, kerjaan saya tuh pacaran, main, bolos kuliah, itu biasa. Terus IP saya turun Pak, dari 3, berapa tuh ya, mungkin 3,2an itu semester 1 turun drastis jadi 1,9. Itu ceritanya. Terus saya tuh dimarahin sampai mau dipindah jurusan sama orang tua.
dibilangnya kalau IP-nya nggak bisa 2,75. Padahal cita-citanya tuh cuma pengen 2,75. Ibu saya marah-marah, dibilangnya mau dipindah di jurusan pendidikan. Karena saya waktu itu matematikanya murni. Mungkin dikira susah atau gimana kan, anaknya nggak kuat. Akhirnya ngancem, ya nggak ngancem, mungkin ya kasih sangat khawatir kalau misalnya seperti itu. Terus kan, ya gimana mau lulus juga pasti susah kan. Terus akhirnya ya itu saya juga ya udah pokoknya ngalah, iya maaf, cuman bisa kayak gitu. Terus di tahun kedua ibu saya tuh meninggal gitu ceritanya, dan saya belum sempat itu tadi cita-cita ibu saya yang 2,75 tuh nggak kesampaian sampai ibu saya nggak ada. Ya itu titik awalnya sampai saya akhirnya habis kejadian itu terus belajar terus bisanya belajar. Akhirnya saya lulus di S1 itu IP-nya dari yang 1,9 di semester 2 jadi 3,5 gitu. Itu yang waktu S1. Terus masuk ke S2-nya. Kenapa kok S2 itu ya istilahnya kalau selama orang tua saya masih ada, saya itu ya biasa, kehidupan perekonomian keluarga saya itu biasa aja. Nggak yang mewah-mewah banget, tapi bukan yang nggak mampu juga nggak. Jadi yang biasa-biasa aja karena orang tua saya PNS. Nah, ditinggal 2 tahun oleh, ya setahun, ibu saya itu kan dapat uang pensiun ya. Uang pensiun 1 tahun dengan anak 3, dapat itu habis, ceritanya habis. Kita nggak punya uang, 3 orang, masih kecil-kecil, saya yang istilahnya lumayan cukup dewasa ya, paling maksudnya besar dituakan di rumah, itu mulai bingung, ini gimana cari uang, sedangkan adik saya itu masih kuliah, dia SMA mau masuk kuliah. Nah, kita kan bingung ya, sekolah, kalau dibilang minta keringanan, kita nggak bisa, karena keluarga kita itu bukan yang bisa minta surat nggak mampu gitu kan, nggak bisa, karena penghasilan orang tua riwayatnya kan memang bukan yang nggak mampu juga gitu. Padahal walaupun kenyataannya kita tuh udah kehabisan uang untuk sekolah, untuk makan tuh udah nggak ada. Terus akhirnya pikir otak gimana nih caranya. Nah, waktu itu ada beasiswa yang disediakan UKSW dari Kementerian Pendidikan ya, waktu itu namanya BPKLN, dan ada lagi program namanya PIIC, jadi Persemaian Insan Indonesia Cerdas gitu. Saya daftar itu, pede aja gitu. Waktu itu ya nggak tahu, terus nggak ada matematika, adanya hanya biologi jurusannya. Jadi ya udah saya daftar, terus iseng-iseng aja, nggak taunya diterima. Jadi mulai dari iseng-iseng itu tadi, karena udah kepepet, udah nggak bisa makan, udah mau sekolah udah bingung caranya gimana, karena UKSW itu kan universitas swasta. Adik saya juga karena nggak terlalu pinter juga, akhirnya juga masuknya ke universitasnya swasta juga gitu. Terus ya gitu, uang yang dari beasiswa itu saya pakai, beasiswanya itu meliputi biaya sekolah sama biaya hidup. Jadi saya tuh seneng banget tuh, kalau nggak ada itu, saya mungkin nggak sekolah S2 waktu itu. Cuma tujuannya memang awalnya bukan karena saya pengen sekolah, pengen pinter, enggak. Tapi saya butuh uang, gitu. Daripada saya kerja, waktu itu mungkin gajinya nggak sebanyak kalau sekarang ya. Kalau tahun 2009 waktu itu mungkin gaji untuk fresh graduate itu masih sekitar 1 jutaan gitu. Nah, 1 jutaan untuk hidup 3 orang ini kan nggak cukup ya. Terus saya masih butuh menghidupi saya sendiri, menghidupi adik saya. Nah, saya pikir kalau saya tetap sekolah, uang pensiunnya tetap jalan, uang dari pensiun sama uang beasiswa tadi bisa saya putar buat hidup bertiga gitu ceritanya. Dan terus itu sampai sekarang. Itu Pak Danang ceritanya. Luar biasa ya. Itu yang di S1 dan S2 di dalam negeri ya. Terus kalau untuk ceritanya bisa sampai ke Jepang tuh gimana tuh, Bu? Luar biasa sampai sono. Oh iya ya, itu juga waktu S2 kan ini ya, beasiswa yang PIIC. Nah, PIIC ini sebetulnya dia itu menawarkan juga program double degree setelah tahun pertama. Cuman itu memang sangat kompetitif karena waktu itu teman satu angkatan saya ada, kalau nggak salah 14 orang dan semuanya hebat-hebat.
hebat-hebat. Jadi Universitas Brawijaya, dulu alumni Universitas Brawijaya juga ada, Universitas Cendrawasih ada, dan mereka yang datang dengan seleksi PIIC tadi itu, mereka memang benar-benar orang pilihan yang masuk ke di satu kelas sama saya. Terus saya kan kalau dipikir-pikir, kalau misalnya saya tetap di Indonesia waktu itu selesai S2 terus udah sama juga ceritanya, karena waktu itu adik saya masih masuk kuliah baru tahun keberapa gitu, dan itu masih butuh banyak banget, dia belum apa-apa gitu. Terus akhirnya ada tawaran itu dan dikasihlah tulisan tuh beasiswanya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Siapa yang nggak pengen tuh? Akhirnya saya daftar lagi, jadi motivasinya masih seputar karena saya butuh uang gitu. Saya iseng daftar dan saya siapkan gitu kan persyaratannya sama dia butuh publikasi, butuh TOEFL yang bagus. Maka 1 tahun itu saya benar-benar siapkan publikasinya tuh dalam waktu 1 tahun saya publikasi 8 artikel, Pak. Wih. Keren kan? Itu waktu saya masih kuliah. Kalau sekarang mungkin kalau jadi dosen malah nggak bisa tuh Pak saya. 1 tahun 8 gitu. Dosen malah saya 1 tahun 1 mungkin sekarang. Oh gitu ya, oke. Iya, jadi yang diurus banyak, jadi ya gitulah Pak. Iya. Kalau dipikir-pikir lebih produktif waktu zaman kuliah. Nah, saya penuhi itu, dia mintanya apa, minta jurnal, minta seminar, minta TOEFL, saya penuhin semua. Terus IP saya 4. 4 itu penuh, Pak. Jadi tidak punya nilai B. Semua nilai saya A. Nah, dan itu nggak cuma saya, ternyata nggak cuma saya, teman saya yang jadi dipilih tertinggi itu ada 4 atau 5 kandidat waktu itu, yang dipilih hanya 3. Yang 5 kandidat ini semua IP-nya 4. Dan punya TOEFL yang bagus-bagus luar biasa gitu. Jadi bahasa Inggrisnya udah bagus, IP-nya bagus. Terus ada juga yang satu persyaratan tadi itu jurnal. Jadi saya mikir karena saya pengen banget, makanya saya sampai publikasinya segitu, kemudian TOEFL-nya juga saya ulang lagi berkali-kali supaya bisa melebihi teman-teman yang lain. Terus akhirnya saya dapat itu, dan ke Jepang lah saya untuk yang double degree itu tadi, yang S2. Terus yang S3-nya itu ya bolak-balik lagi sama. Saya itu kalau disandingkan dengan orang, misalnya satu kelas ini, dan kelihatan saya itu kayak kok mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pinter gitu. Jadi saya tuh prihatin Pak, gampang merasa rendah diri sebetulnya. Gampang tapi baper. Rendah diri itu yang bikin saya, aku harus bisa. Gitu. Jadi saya harus bisa. Jadi merasa nggak pinter itu tadi yang bikin saya jangan sampai malu-maluin. Saya itu orang Indonesia, jangan sampai saya yang paling di bawah sendiri. Paling nggak jangan di bawah lah gitu. Nggak perlu jadi nomor 1, tapi jangan yang jadi yang paling bawah. Saya tuh gitu intinya. Terus akhirnya bisa, ternyata profesor saya tuh suka sama saya. Artinya suka dengan cara kerja saya, suka dengan usaha-usaha saya. Akhirnya ada beasiswa lagi. Saya dikasih itu di situ. Tadinya tuh kan yang S2 itu cuma 10 juta ya. 10 juta itu saya ngerasa ya udah bisa hidup. Tapi ternyata 10 juta di Jepang itu ternyata nggak sebanyak yang saya kira. Karena 10 juta hidup di sana itu ya pas aja, nggak bisa nyelengi. Terus dikasih itu cerita yang kakak kelas dapat beasiswa, dia ternyata kalau S3 itu 15 juta. Tuh kan matanya saya langsung hijau lagi tuh Pak. Wah, ya udah minta yang 15 juta. Oke, sekarang daftar lagi tuh yang S3. Dan ternyata alhamdulillah masih bisa gitu. Itu aja sih Pak, motivasinya bukan yang muluk-muluk pengen belajar, pengen apa, enggak, terus terang enggak. Jadi karena memang saya harus menghidupi atau biar adik saya tetap kuliah, terus kami sekeluarga bisa makan, cukup aja lah, enggak usah yang berlebihan. Itu
akhirnya itu yang membuat saya termotivasi cari beasiswa, entah gimana caranya, mau lintas bidang, mau lintas negara, saya tempuh gitu, Pak. Luar biasa. Tapi ada yang keren loh, Bu. Saya masih ingat waktu awal-awal, kebetulan kan awal-awal saya, kalau nggak salah, itu ada foto Bu Mega pakai baju PGRI di antara orang-orang, apa tuh? Itu acara wisuda atau acara apa tuh? Pernah kan ada Bu Mega pakai baju PGRI? Oh iya, iya ada. Jadi Itu acara apa? itu waktu saya masih di Jepang kayaknya. Saya masih di Jepang, terus saya bawa baju PGRI. Jadi gini Pak, selama saya di Jepang itu saya aktif ikut di society, jadi perkumpulan peneliti-peneliti yang ada di Jepang. Di sana peneliti itu khusus satu bidang sama saya tentang komputasi kimia. Jadi kami di sana namanya DVX Alpha Society. Dia ada anggotanya sekitar 200-an lebih dosen-dosen, profesor yang ada di seluruh dunia, dan mereka base-nya ada di Jepang. Nah, setiap tahun mereka mengadakan pertemuan rutin gitu, jadi muter-muter, kadang di Cina, kadang di Korea, kadang di Hungaria, kadang di Jepang sendiri. Nah, yang tahun 2000 berapa kemarin? Barusan kemarin 2019 ya. 2019 itu ada di Semarang, jadi kita hostnya karena sudah ada saya yang kembali ke Indonesia, terus mereka saya bawa ke Indonesia supaya tahu kampus Universitas PGRI Semarang sambil promosi lagi-lagi itu Pak Danang. Luar biasa. Nah itu yang waktu foto itu memang pas saya di Jepang tahun 2018 saya ditunjuk jadi host untuk yang tahun 2019. Jadi 2018 yang foto yang itu tadi tahun 2018. Oh, gitu. Oke, itu, oke. Pak. Berarti kan jenengan masuk ke UPGRIS pada saat Halo? Saya masuk UPGRIS itu secara de euro. De euronya itu SK tahun 2015. Mungkin ada beberapa ini teman-teman yang bingung ya, ini apa sering dengar tapi nggak tahu orangnya yang mana. Ya, jadi 2015 itu saya masuk, sempat mengajar sebentar di D3 Elektro sama mesin, S1 di mesin. Nah, terus 2016 saya berangkat lagi ke Korea 2000 berapa ya Pak? 2015 2016 lah antara itu. 2015 2016. Jadi saya daftar dulu masuk UPGRIS, diterima, terus saya postdoc ke Korea, habis itu saya postdoc lagi ke Jepang. Nah, balik ke UPGRIS lagi yang benar-benar ngajar itu 2017 gitu. 2017 akhir saya daftar untuk yang kepangkatan yang fungsional Java, saya ngurus Java, keluar 2017 akhir kalau nggak salah. Terus 2018-nya saya ini kayaknya Serdos kalau nggak salah ya, Serdos dulu atau yang 100% dulu ya Pak ya, saya lupa. Mungkin yang 100% atau 100% ya antara itulah di tahun 2018 itu hampir bersamaan gitu. Kalau nggak salah Serdos dulu atau yang diakui 100% oleh yayasan dulu. Itu. Jadi 2019 2020 ini 2019 saya jadi kepala pusat sains dan teknologi gitu sampai sekarang. Jadi udah hampir 1 tahun ya, nggak kerasa. Luar biasa. Jadi emang udah 1 tahun Pak, per April gitu Pak. Luar biasa, luar biasa. Profilnya sangat lengkap buat teman-teman mahasiswanya Bu Mega nih, nanti kalau nonton tuh semua jadi, oh berarti saya masih punya peluang seperti Bu Mega gitu kan, yang mahasiswa banyak. Oke. Tapi iya Pak, tapi lucu juga ya. Saya tuh kalau ke kampus sering dikira mahasiswa Pak. Jadi ya, agak bingung juga ini. Ya, pastilah. Iya pastilah. Ya, mahasiswa pun ini sering dicuekin sama mahasiswa. Jangankan mahasiswa, Pak, satpam yang di kampus pun
karena belum kenal ya, jadinya ya sering dikira mahasiswa. Apalagi kalau pas saya ke kantor naik motor gitu, dikiranya, Mbak jangan parkir sini gitu. Ini buat dosen gitu ya. Tapi Oh, nggak tahu ya situ ya. nggak apa-apa Pak, berarti kan itu bagian ya buat saya, dikiranya masih muda aja gitu. Muda terus. Udah Bilangnya terus. umur berapa? Umur 17 Pak, iya gitu. Baru masuk semester 1. Luar biasa. Luar biasa memang Bu Mega ini salah satu aset berharganya Upgris nih. Nggak boleh lepas pokoknya. Oke. Menarik nih. Nah, tadi kalau di runtut, kalau kita lihat perjalanan karirnya Bu Mega, ada beberapa motivasi kan tadi untuk bisa kuliah di luar negeri. Tapi secara tips dan triknya tuh apa Bu? Selain mungkin mempersiapkan bahasa mungkin ya sama TOEFL dan lain-lain tuh, apa sih tips triknya untuk bisa kuliah di luar negeri dengan beasiswa sebanyak itu? Aksesnya itu memang dibuka secara umum atau hanya untuk segelintir orang ya? Biasanya tuh persepsi mahasiswa itu suka ya beasiswa tuh kan biasanya kalau ada yang dapat infonya di keep sendiri karena nanti kalau dikasih tahu temennya bakal jadi pesaing tuh. Nah, itu kan juga nggak baik gitu. Nah, kalau Bu Mega, Ya. Bu Mega sendiri gimana perjalanannya bisa dapat beasiswa itu? Kasih tips dong. Kalau saya tipe orang yang ini ya Pak, nggak akan mikir 2 kali gitu. Saya tadi ceritakan yang saya S1 itu memang matematika, S2-nya biologi. Itu pertaruhannya luar biasa, Pak. Jadi nggak mudah untuk memutuskan saya mau berangkat atau tidak. Tapi waktu itu saya nggak pikir panjang. Saya nggak akan lihat itu di mana, saya nggak akan lihat itu jurusan apa, saya nggak akan lihat berapa banyak beasiswanya atau resiko-resiko yang di belakang. Karena waktu itu apa ya? Mungkin rasa desperate itu butuh Pak, kita butuh rasa desperate, sangat pengen, butuh banget, butuhnya seberapa, butuh biasa, butuh banget sekali amat, atau yang seperti apa. Karena saya yakin bahwa sampai sekarang saya masih meyakini saat kita pengen sesuatu, pasti akan ada yang harus dibayar, bukan dalam berarti uang ya, bukan. Tapi seperti effort, seperti resiko-resiko di belakang, misalnya harus meninggalkan keluarga, terus lagi misalnya sampai sekarang, kok saya belum nikah? Ya karena masa muda saya pun saya habiskan untuk belajar. Terus apalagi ya, banyak hal yang saya kesampingkan, mungkin seusia saya, banyak yang sudah menikah, yang sudah punya anak, dan bahkan sudah bercerai pun banyak. Tapi ya itu pilihan. Sekali lagi itu pilihan. Saya nggak akan bilang mahasiswa harus percaya, enggak. Karena setiap orang punya prioritas, punya sesuatu yang dia inginkan itu apa. Semua orang punya cita-cita, tapi seberapa besar cita-cita yang kamu inginkan itu kamu capai, dan seberapa cepat gitu. Bisa saja mungkin waktu itu nggak usah S3 waktu itu ya, tahun 2012, kenapa harus S3-nya tahun 2012? Kenapa nggak setelah nikah? Atau itu banyak sekali yang tanya ke saya. Tapi ya karena saya tipe orang yang ngeyel ya, kalau bahasa Jawanya tuh ngeyel. Saya tipe orang yang kalau punya cita-cita ya saya harus bisa gitu. Mungkin bisa terkesan ambisius, bisa aja, dan saya nggak marah misalkan dibilang seperti itu, karena ambisius itu penting untuk setiap orang. Terus masalah beasiswa, banyak beasiswa Pak, dan itu tergantung kita. Maksudnya informasi itu ada di mana-mana, kita bisa cari, mau dari internet, mau dari teman, mau dari alumni, mau dari kakak kelas, atau dari mana aja bisa kita dapat. Tinggal kita mau atau enggak, dan kita pilih-pilih atau enggak. Terus itu yang pertama. Yang kedua, mungkin rasa minder. Ya, seperti yang tadi sudah saya ceritakan, saya itu tidak pernah ranking dari sekolah. Dan terkesan mungkin banyak guru saya yang nggak terlalu suka sama saya. Jadi bukan murid idola gitu ya. Kalau dari dosen, dari guru kan pasti ada tuh 1-2 orang yang aku tuh sukanya sama mahasiswa yang ini gitu, karena dia rajin atau apa. Saya tuh bukan yang kayak gitu, karena ya kayak gitu. Saya tuh di setiap hari saya, setiap waktu saya sangat menikmati
saya dengan diri saya, jati diri saya. Bahkan sampai sekarang gitu ya, untuk pakai yang bukan saya banget, saya nggak mau. Atau bersikap bertampil yang bukan karakter saya juga nggak mau. Jadi ya dinikmati aja. Misalnya ada yang pengen punya cita-citanya tinggi, pengen sekolah ke luar negeri, tapi resikonya yaitu tadi seperti yang sudah saya katakan, kuat nggak gitu. Karena nggak mudah Pak, mungkin bisa aja lolos, tapi nggak bisa survive selama kuliah S3 atau S2, karena banyak sekali misalnya nggak bisa makan yang halal, itu juga pasti terus jadi pertimbangan lagi. Karena banyak juga Pak yang mahasiswa-mahasiswa yang Indonesia sudah di luar negeri, sudah lolos beasiswa, tapi nggak bisa survive. Ya salah satunya karena banyak batasan-batasan, beda budaya atau bahasa. Misalnya, ya kan saya orang internasional, kalau di Jepang ya mereka harusnya ngomong bahasa Inggris sama saya. Ya kan nggak bisa kayak gitu. Misalkan orang luar Jawa ke Jawa, otomatis orang Jawa akan ngajak yang bersangkutan ngomong dengan bahasa Jawa. Itu juga sama seperti saya. Bisa nggak ya ke Jepang, saya nggak bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris saya pas-pasan. Dan itu hanya di kertas. Saya nggak bisa active speaking gitu ya kasarannya. Itu nanti akan terbiasa gitu. Jadi ya siap apa enggak, tinggal siap apa enggak, mau apa enggak. Terus nggak usah takut misalkan ada orang lain yang mungkin mengurangi, mematahkan semangat-semangat kita. Kita udah pengen kayak gini. Misalnya aku cita-cita lulus secepat mungkin 4 tahun atau 3,5 tahun. Habis itu saya mau daftar S2. Terus ada mungkin tetangga yang bilang, kamu siapa? Kenapa pengen sekelas 2? Kan sering Mbak kayak gitu ya kan. Bahkan mungkin bukan orang lain, saudara kita sendiri atau teman-teman terdekat kita. Jadi itu yang saya lihat itu budaya orang Indonesia Pak. Jadi apa ya, beda kalau misalnya saya lihat culture di Jepang, bahkan anak kecil dia bilang, besok cita-citanya mau apa? Anak kecil itu udah bilang, Pak, mau guru TK misalnya, jadi guru TK. Kalau kita, ada anak kecil bilang gitu, wah guru TK sih, kenapa nggak jadi dokter atau jadi presiden atau jadi apa? Selalu gitu, Pak. Tapi kalau orang Jepang beda, mau jadi guru TK. Oh ya oke, kamu bagus. Berarti kalau kamu mau jadi guru TK, kamu harus sekolahnya di ini, universitas ini misalkan. Terus kamu jurusannya ambil yang ini. Jadi itu yang saya lihat sangat beda dengan budaya-budaya kita yang saya bilang cenderung melemahkan itu tadi ya. Jadi karena kata-kata yang melemahkan, komentar netizen itu tadi akhirnya membunuh kita. Nah, seberapa kebal itu harus disiapkan Mbak dari sekarang gitu. Oke. Nah, itu yang kira-kira dari saya ya. Jadi tetap semangat. Oke, memang sih saya lihat beberapa teman-teman kemarin kan di podcast yang lalu juga, kalau Bu Mika ngikutin, itu banyak beberapa narasumber cewek juga yang memang secara pendidikan baik, karirnya baik, itu memang rata-rata karakternya kuat. Memang saya belum menemukan yang lemah gemulai atau maksudnya yang lembut gitu tuh, kayaknya motivasinya kurang strong deh mereka. Memang ini makanya saya tertarik banget untuk mencari sebuah insight atau wawasan dari Bu Mega, perspektifnya tuh seperti apa sih sama pendidikan dan karir. Itu memang oke lah buat pelajaran teman-teman, buat yang mendengarkan bisa disimak dengan detail ya. Nah, terus ya Bu Mega kan sekarang sudah, saya bilang sudah khatam lah sekolahnya. Sudah tinggal waktunya berkarir. Dan saya yakin peluang karir Bu Mega tuh terbuka lebar mau kemana aja. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan, kalau Bu Mega suruh pilih karir atau keluarga? Ya karena saya karirnya udah, maka sebentar lagi saya mau berkeluarga. Gitu ya? Karena sudah gitu. Kalau mungkin saya belum selesai sekolahnya, waktu itu saya ditanya, saya akan bilang saya mau sekolah gitu. Tapi kira-kira kan Bu Mega pasti tahu lah, ketika nanti kita berkarir dengan baik, artinya punya banyak jabatan atau apa, karirnya bagus lah, pasti kan akan sulit tuh mengatur ritmenya. Punya bayangan nggak Bu? Kira-kira nanti bagi waktunya gimana dengan keluarga?
Apa memang harus punya komitmen dengan Ini pasangan dulu? pertanyaan bagus, Pak. Sebetulnya gitu. Karena sampai sekarang pun terus terang saya nggak pernah membayangkan untuk jawaban yang seperti ini atau saya ditanya yang seperti ini. Karena saya itu tipe orang yang hidup untuk sekarang gitu. Jadi saya punya masalah apa, saya nggak akan berpikir besok saya khawatir begini begitu, nggak. Jadi terus terang itu saya juga nggak mikirin, belum memikirkan ini kalau tetap harus jawab apa enggak ya. Oke. Mungkin teman-teman ya, tadi saya perjelas. Jadi Bu Mega sampai hari ini itu belum menikah. Betul, Bu? Iya, belum menikah, Tapi calon tapi sudah ada not dong. available lagi ya, Oh. gitu. Jadi udah punya pacar, Pak, nggak usah Oke. khawatir. Siap. Jadi jangan patah hati ya yang denger ya. Wah, nanti dikira gimana lagi. Pada patah hati lagi semuanya. Oke. Bu Mega, terima kasih banyak, Bu. Banyak sekali insight yang saya dapat buat cerita teman-teman juga mungkin yang mendengarkan, yang menonton podcast ini. Jadi ada banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapat dari Bu Mega. Terakhir mungkin Bu Mega pengen kasih atau ada nggak tips-tips atau apa ya pesan-pesan buat para penonton mungkin dalam hal membangun karir atau mungkin motivasinya buat para wanita-wanita di luar sana lah. Hmm, Ada nggak apa ya, yang Pak, mau disampaikan? motivasinya? Kalau mungkin yang mahasiswa sekarang ya, ini dikaitkan sama kita work from home ini atau enggak, Oh atau boleh, secara keseluruhan? itu boleh secara keseluruhan juga boleh. Ya, karena sekarang kan lagi tren ya, work from home, banyak yang ngeluh, banyak yang motivasinya jadi kurang gara-gara kita mungkin terkendala tidak bisa bertatap muka. Tapi saya rasa seperti Pak Danang ini bagus sekali ya, di rumah tapi tetap bisa berkarya dengan membuat YouTube, dengan membuat video inspiratif, itu saya rasa bisa bermanfaat. Tapi seperti saya pun, ini saya juga masih belajar Pak Danang, jadi minta ini untuk promosi juga ya, nanti mahasiswanya suruh subscribe saya Pak, Oh channelnya siap, Mega siap. The Omega. Nanti ditulis ya Pak di kolom komentar, Oh mungkin siap dong, deskripsinya. harus dong, harus. Eh, Ya, ini salam kenal saya dari dosen informatika. Saat ini masih di informatika, home base-nya. Nanti siapa tahu bisa ngajar ke olahraga ya, Pak. Mungkin Oh, kalau dipakai Pak Danang. oh. Pasti ditungguin Bu sama mahasiswa PJKR. Wah itu Tapi kalau kayaknya kalau jenengan ngajar. ngeri juga ya, Pak ya, kalau ngajar di olahraga mungkin karena banyakan cowok mungkin. Aduh, luar biasa kalau Bu Mega mau ngajar di PJKR tuh, waduh, bisa heboh itu. Ya, itu karena saya tahu di PJKR itu kayaknya fun ya Pak, bisa ngajar ke kuliah di sana. Jadi beruntung teman-teman ini yang di PJKR karena tiap hari kuliahmu itu seperti main-main ya, seperti main-main gitu. Kayaknya seru banget itu, nggak Seru. perlu yang duduk-duduk terus. Nanti saya mau tanya ke Pak Danang juga, gimana caranya biar tetap fit selama COVID mungkin. Oke, Jadi siap. biar Gantian nanti kita kolaps ya. Jadi terima kasih Bu Mega untuk kesempatan kali ini. Luar biasa informasinya buat teman-teman. Jangan lupa saya tuh juga bikin the podcast giveaway Bu. Jadi suruh dengerin podcast sampai habis. Terus nanti saya live di Instagram, saya lempar pertanyaan tentang the podcast. Jadi teman-teman yang mau dapat giveaway dari saya, pantengin nih semua episode yang ada di the podcast. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih sudah mau mampir di the podcast virtual. Sudah banyak sekali memberikan informasi pada kita semua. Semoga jadi semangat, semoga jadi inspirasi buat teman-teman yang mendengarkan dan menonton acara ini. Terima kasih Bu Mega, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.